Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang akan banyak membahas tentang tutorial perencanaan grading menggunakan AutoCAD Civil 3D. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan grading kriteria pada perencanaan grading kawasan. Mungkin teman-teman sebelumnya masih bingung mengetahui cara penggunaan grading kriteria pada tools panel Grid Grading. Maka langsung saja kita coba bahas satu persatu di sini. Oke teman-teman, sebetulnya dalam perencanaan sebuah grading kawasan, tentu kita sulit untuk menguasai semuanya. Kecuali yang memang teman-teman khusus terkait grading sipil 3D. Saya juga sama, tidak sepenuhnya menguasai tools yang ada di AutoCAD Civil 3D. Karena itu saya selalu mencari tahu sendiri, baik dari internet ataupun dari senior-senior. Kita tahu bahwa grading adalah sekumpulan nilai-nilai dari garis feature line yang dibuat menjadi berupa tapak bangunan, kemudian kemiringan pada lahan tertentu, dan lain sebagainya dalam perekayasaan dari perencanaan grading. Selain itu, feature line targetnya bisa permukaan tanah existing, ditentukan oleh jarak horizontal atau vertikal, dan bisa juga targetnya nilai elevasi yang ditentukan. Maka di sini kita akan membahas 4 macam grading kriteria atau target dari sebuah grading, yaitu yang pertama distance as grading target, kedua elevation as grading target, ketiga relative elevation as grading target, dan yang terakhir adalah surface as grading target yang sering digunakan. Nah, sebelumnya kita telah membuat potongan memanjang untuk menjadi bayangan nanti bentuknya seperti apa. Kita buat feature line dulu. Kita masukkan ke site 1, terus assign elevation, kemudian berikan nilai elevasinya misalkan di nilai 660. Klik OK, maka feature line telah dibuat. Nah, di sini kita coba yang pertama kita buat dulu tampilannya menjadi 2. Kita buat tampilan vertikal, maka di sebelah kiri adalah denah misalkan. Kemudian sebelah kanan kita untuk menjadi bayangan potongan memanjangnya. Setelah itu kita pergi ke grading creation tool, kemudian kita pilih klik grading groupnya, tekan G saja, terus volume base surface-nya kita pakai topo existing, klik OK, kemudian grading kriterianya kita grade to distance yang pertama. Penjelasannya yaitu distance as grading target. Dia sudah jelas, berarti meminta jarak horizontalnya. Kita coba klik grading site-nya ke sebelah kanan, kita beri jarak misalkan 10 meter, kemudian klik OK. Nah, tadi kita memasukkan nilai 1,5, yaitu perbandingan slope-nya 1:5. Kita infill terlebih dahulu. Kemudian karena di sini belum ada penampangnya atau hasil gradingnya, kita masukkan dulu ke grade profile, kita beri finish grade, kita klik OK, maka akan muncul hasil dari grading yang telah kita lakukan tadi. Kita naikkan terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, di sini sudah jelas footprintnya yaitu yang di tengah. Kemudian kita coba cek, ini jaraknya pasti 10 meter. Nah, kemudian untuk slope-nya yang kita tadi masukkan adalah 1:5, maka tingginya 6,667. Kita buktikan dengan memberi vertikalnya 1, kemudian kita ketemukan dengan garis gradingnya. Ini pasti hasilnya adalah 1:1,5. Nah, itulah ketika kita memasukkan jarak ke sampingnya 10 meter dengan memasukkan juga perbandingan slope-nya, maka didapatkan hasilnya distance as grading target. Nah, yang kedua adalah elevation as grading target. Kita pilih terlebih dahulu grade to elevation. Nah, kita coba untuk
langkah yang kedua, pertama kita grading, tujuan targetnya adalah elevasi. Maka misalkan kita memiliki elevasi grading di atasnya adalah di elevasi 670, maka nanti garis kemiringannya akan menunjukkan atau mencapai elevasi yang diinginkan. Kita terlebih dahulu hapus dulu grading yang tadi, delete grading. Kita klik saja. Nah, otomatis grading yang tadi akan hilang. Kita coba di elevasi 670 sebagai target gradingnya. Maka kita tinggal klik grading, kemudian klik feature lainnya, bawa ke sebelah kanan, masukkan nilai 670, perbandingannya 1,5 banding 1,5, maka hasilnya seperti ini. Nah, elevasi yang akan dicapai oleh grading yaitu di elevasi 670. Kita coba ukur, ini memiliki nilai tingginya 10, kemudian ke sampingnya 15, karena kita tadi masukkan 1:5. Kita coba buktikan berapa perbandingannya. Vertikalnya 1, horizontalnya 1,5. Itu grading kriteria dengan menggunakan grade to elevation. Kemudian yang ketiga adalah grade to relative elevation. Nah, relative elevation ini yaitu memasukkan berapa tinggi vertikal yang kita inginkan. Jadi kita set grading dengan ketinggian yang kita inginkan. Kita coba lagi. Misalkan kita ingin membuat di ketinggian 10 meter. Misalnya kita klik grading lagi, select feature lainnya, bawa ke sebelah kanan, kita masukkan 10 ketinggiannya, maka hasilnya sama, yaitu di 670 elevasinya. Bedanya adalah ketika kita memasukkan ketinggian vertikal yang akan dicapai, maka dia akan memiliki garis sesuai nilai jarak vertikal yang kita masukkan. Seperti ini. Oke, itu kita coba ukur. Tadi yang pertama kita masukkan 10 meter, yang kedua itu 2 meter, yang ketiga itu 4 meter. Maka hasilnya seperti ini. Elevasinya akan menyesuaikan sesuai jarak yang telah kita masukkan, jarak vertikal tentunya. Kita coba hapus lagi dan kita coba grading kriteria yang sering digunakan, yaitu grading targetnya kepada contour existing, atau grading kriterianya adalah grade to surface. Nah, ini adalah grade to surface penjelasannya. Maka dia akan targetnya menyesuaikan ke elevasi existing atau surface existing. Kita coba feature lainnya, kita select yes, kita slope-nya berikan 1,5 lagi, maka seperti ini hasilnya. Dari tapak bangunan jelas dia akan menunjuk langsung, atau targetnya adalah menuju ke surface existing. Maka gradingnya nanti di plan itu beragam sesuai dengan bentuk dari kontur existingnya. Mungkin itu singkatnya dari penjelasan beberapa macam grading kriteria, distance as grading target, kemudian elevasi as grading target,
kemudian jaraknya yang dikunci, dan yang terakhir adalah grading to surface. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.